Oh, ada aja ya rekruter kali ini. Masa dari sekian banyak seleksi ya, cuma dua loh yang lolos. Mana semuanya ini? Gak becus. Hmm, kayaknya ini bagus sih. Ini orang Jawa, kayaknya kalau diterima bakal bagus sih. Soalnya rata-rata orang Jawa itu kerjanya bagus semua. Jujur, amanah, disiplin, kerja keras gitu kan. Boleh, 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 boleh. Perusahaan nggak boleh sih ngelepas karyawan kayak gini sih. Ini kalau dikasih manajer jabatan kayaknya bagus. Bismillah banyak narik konsumennya. Wah, kok Cindo ini? Loh, kok bisa lolos seleksi rekrutan perusahaan ini? Wah, pasti pakai order sih. Perusahaan kita ini mana bisa memperkerjakan Cindo kayak gini. Tapi kalau dikasih kerjanya mudah, nggak apa-apa sih. Bawahnya manajer marketing ini kali ya. Bawahannya orang Jawa kayaknya bisa sih. Oke lah. Nah, coba kasih. Wah, udah jam 2. Waktunya ketemu CEO ini, ketemu bos buat bahas ini rekrutannya. So, baik, permisi Pak. Jadi di sini saya hadir untuk memberikan laporan tentang hasil rekrutmennya kita, di mana dari berbagai banyak sesi dilalui, ternyata hanya 2 kandidat saja Pak yang lolos. Silakan. Baik, apa rencana kamu? Jadi rencana saya di sini adalah untuk jabatan manajemen marketing itu akan diberikan oleh kandidat kedua yaitu si Rahmat, sedangkan untuk si Iren yaitu kandidat pertama akan diberikan di bawahan manajemen marketing itu sendiri Pak. Mengapa kamu mempercayakan kandidat kedua sebagai manajemen marketing? Tuh, emangnya kenapa Pak? Gini, saya lihat di CV-nya kandidat kedua ini kurang memiliki pengalaman dalam manajemen marketing. Memang mungkin di CV-nya tertera kalau dia tidak memiliki histori seperti manajemen marketing, tapi dia ini orangnya jujur Pak, jujur, rajin, disiplin, ya kan, dan juga kerja keras. Saya yakin meskipun dia tidak memiliki historinya, tapi dengan dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga niat, dia pasti akan menguasai keahlian dari manajemen marketing itu sendiri Pak. Baiklah, bagaimana dengan kandidat pertama? Di CV-nya dia bukan hanya rajin, tetapi juga memiliki pengalaman magang di perusahaan besar dalam hal manajemen marketing. Ya Bapak tahu sendiri lah kalau misalnya dia ini tuh menurut saya seperti kurang percaya diri gitu Pak. Lagian dia juga masih muda, perempuan, cindo lagi. Jadi saya kurang yakin jika dia dipercaya sebagai manajer marketing. Bukan penilaianmu terhadap kandidat satu terlalu berlebihan. Menurut saya tidak Pak, karena Bapak itu harus percaya pada saya gimana pada saat rekrutmennya itu tadi si kandidat ke satu yaitu si Iren itu memakai baju mahal tapi lagaknya itu iya saja Pak. Jadi itu benar-benar sangat membuat saya itu berpikir bahwa dia tidak memiliki jiwa yang kompetitif dan juga jiwa pemimpin yang aktif. Baiklah, saya percaya pada kamu. Tapi kalau ada apa-apa, kamu saya masukin ya. Baik Pak, saya akan bersedia. Wah, syukurlah. Laporan keuangan sama penjualannya sudah kelar nih. Bentar, saya cek dulu ya. Waduh, loh, kok penjualannya menurun ini? Kok bisa ya? Wah, apa jangan-jangan gara-gara karyawan baru Cindo itu kali ya? Wah, awas aja ya, sih. Akan ku telepon dulu ya. Halo, kamu ke ruangan saya ya segera? Oke, saya tunggu. Terus sih Pak, Ya, apa ya? ini. Ini laporan keuangan sama penjualan perusahaan kita. Kamu coba yang dulu. Ini sama tadi gitu Pak, gak ada yang Loh, gimana sih? Duh, udah Cindo, udah jelasin lagi.
ini lapangan penjualannya. Kamu coba baca lagi. Masa kamu nggak bisa baca laporan sih? Laporan penjualannya kok jatuh, Pak? Saya nggak tahu. Emang dari sebelumnya kamu kerjanya kayak gimana? Padahal kami tuh kerjanya langsung masarin ke pelanggannya langsung. Emang kamu habis ngelakuin apa sih? Ini sepertinya karena waktu saya miskomunikasi sama pelanggan itu, Pak. Ujung-ujungnya jadi salah paham, terus anu ada yang merekam miskomunikasinya itu terus diviralkan, Pak. Tuh kan. Udah dari awal saya mau udah trust itu sama kamu ya. Ternyata kamu kinerjanya gak becus. Kamu ternyata ngelakuin kesalahan. Udah jelas dari kamu ngomong aja gak lancar. Itu kamu sampai ngomong ke pelanggan aja sampai bermasalah kayak gitu loh. Kamu itu coba ya temanmu yang sama keterimanya kayak kamu dan keterimanya kasarmu itu ya. Itu meskipun kinerjanya beda, kerjaannya beda, ya. Tapi lebih sulit dia. Tapi coba lihat, dia kinerjanya lebih bagus ketimbang kamu. Sedangkan kamu modal putih aja gak becus. Emang gak beres kamu itu. Apa? Maaf. Kamu sangat awas ya. Kalau kamu kerjanya gak becus, saya gak segan-segan menghina kamu di depan orang-orangnya. Udah pulang. Ini Pak. Karena saya, berarti Bapak itu langsung pecat aja itu si Cindo. Karena dia tuh bikin masalah, dimana dia masarin ke pelanggan secara langsung. Ternyata dia miskomunikasi sampai salah paham, sampai bilang, dan akhirnya penjualan kita itu jadi menurun, Pak. Jadi tadi saya panggil dia, saya tegur, saya marah-marahin dia, dan untungnya aja nih, saya tuh kesabarannya masih ada. Kalau enggak, saya bisa maki-maki dia. Ah, kamu mau maki-maki dia? Meskipun ini memang kesalahannya kan, tindakanmu itu melanggar undang-undang dan Pancasila. Emangnya saya melanggar Pancasila sudah keberapa, Pak? Di sila kedua lah, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakanmu itu tidak menghargai harkat dan martabat dia sebagai orang Tionghoa. Oh, iya sih, emang dia Cindo. Baik, Pak. Saya memang mengakui kalau saya melakukan tindakan rasis kepada si Ian. Ya, saya mengaku salah. Nanti saya akan menemui dia untuk minta maaf. Memang harus. Nanti saya lihat kinerja kamu di perusahaan ini agar tidak menjadi sama. Ya, Pak, maaf.